Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan nafas rahmaniyahnya, sehat walafiat sampai detik ini. Selawat juga serta salam tak lupa kita kirimkan atau haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini dan alam semesta. Izinkan Al-Fakir menyampaikan suatu hikmah jenaka dari Si Bahlul. Si Bahlul dengan penguasa Kufah pada waktu itu, beliau bernama Ishaq bin Muhammad bin Sabah, Amir di Kufah atau penguasa Kufah pada waktu itu. Jadi Ishaq bin Muhammad bin Sabah ini senang sekali karena istrinya sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan. Dia sangat berharap bahwa yang lahir dari rahim istrinya itu adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Tetapi nyatanya justru tidak sesuai dengan harapan beliau, karena yang lahir pada waktu itu justru perempuan, justru berjenis kelamin perempuan. Jadi beliau sangat sedih, sampai-sampai tidak mau makan, tidak mau minum, dan menghabiskan waktunya sepanjang hari itu hanya dengan bermuka murung, sedih, dan rasa putus asa. Si Bahlul yang menyaksikan kejadian itu menghampiri Ishaq. Apa kata beliau? Wahai pemimpin, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan, gerangan apa yang membuatmu akhir-akhir ini merasa sedih? Beliau pun menjelaskan, memberitahukan perihal apa yang dialami, yang harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Di Si Bahlul berkata, aku ingin melihat anakmu itu. Jadi singkat cerita, Si Bahlul melihat anak Ishaq, kemudian Bahlul berkata, sungguh cantik anak perempuanmu ini. Jika seandainya engkau dikaruniai anak laki-laki tetapi dalam kondisi fisik yang cacat dan gila seperti saya, jadi kata Si Bahlul, apakah engkau masih mau? Apa kata Ishaq? Tentu saya tidak mau. Jadi kata Si Bahlul, bersyukurlah karena anakmu ini sangat cantik, sempurna, dan tidak memiliki kecacatan apapun pada fisiknya. Dan bisa jadi ketika apa yang kau harapkan seorang anak yang berjenis laki-laki itu justru mengalami kecacatan. Jadi bersyukurlah karena anakmu ini dalam keadaan sempurna. Dia terlahir dalam keadaan sempurna, tanpa cacat sekalipun, bahkan cantik, memiliki paras yang cantik. Mendengar hal itu pun Ishaq langsung senang dan mau makan.
kemudian dijalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Jadi ibrah yang bisa kita ambil dari kisah si Bahlul ini, bahwa ada pepatah yang mengatakan lebih baik kita makan telur hari ini daripada makan ayam esok hari. Artinya terkadang memang kehendak kita, keinginan kita tidak selaras dengan kenyataan yang ada, realitas yang menimpa kita. Tapi perlu digarisbawahi bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, itulah yang terbaik di sisi Allah. Jadi yang elok, dak dua elok, kehendak kita dengan kehendak Allah, lebih baik yang mana kehendak kita sendiri atau kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atau yang terjadi pada diri kita yang mungkin terlihat sangat menyengsarakan, membuat kita merasa putus asa, itulah yang terbaik di sisi Allah. Karena tidak mungkin kehendak kita lebih baik daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kita inginkan, jika itu terjadi, justru membuat keadaan kita makin sengsara, merasa putus asa dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita alami, itulah versi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu belajar bahwa apapun yang menimpa kita, hanya ada dua cara menghadapinya. Kalau bukan syukur, sabar. Syukur, sabar. Kalau ada musibah, kita mendapat pahala kesabaran. Kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, itu kita akan mendapatkan pahala syukur jika kita bersyukur. Tapi ada makom yang lebih tinggi lagi, dalam keadaan apapun, baik itu musibah, baik itu kenikmatan, dia selalu meresponnya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah dan itu yang terbaik. Ya mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pribadi saya sendiri. Sekian, wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.